Assalamualaikum. Di sini saya akan membacakan cara pemeriksaan GCS. Pengertian pemeriksaan GCS adalah pemeriksaan kesadaran. Dengan pemeriksaan GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Tujuan pemeriksaan GCS adalah mendapatkan data objektif tentang tingkat kesadaran pasien sebagai acuan penerapan langkah-langkah penilaian kesadaran dengan pemeriksaan GCS. Prosedur pemeriksaan GCS: mengecek dokumentasi atau data pasien, cuci tangan, setelah semuanya selesai, yaitu memberikan salam kepada pasien. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada pasien. Lalu tahap kerja. Yang pertama, mengatur posisi pasien, supinasi atau gerakan otot untuk memutar lengan atau kaki sehingga telapak tangan mengarah ke atas. Lalu, adapun prosedur pemeriksaan GCS adalah periksa refleks membuka mata dengan benar. Poin keempat, pasien dengan spontan akan membuka mata dengan normal. Ketiga, perawat meminta pasien untuk dengan rangsang suara atau memanggil nama pasien. Yang kedua, perawat menekan pada syaraf di daerah kuku jari. Yang pertama, pasien tidak membuka mata walau dengan rangsang nyeri. Lalu, memeriksa refleks verbal dengan benar. 5. Orientasi baik terhadap tempat, waktu, dan orang. Perawat menanyakan di mana pasien berada dan menanyakan waktu, hari, atau bulan. Yang keempat, gelisah. Jawaban yang kacau terhadap pertanyaan. Perawat menanyakan di mana ia berada dan kapan masuk rumah sakit. Poin 3. Kata tidak jelas, seperti berteriak dan tidak menanggapi pembicaraan orang lain. 2. Selalu ada suara rintian dan erangan. 1. Tidak ada suara atau tidak adanya respon. Lalu yang ketiga, pemeriksaan refleks motorik dengan benar. 6. Misalnya dengan menyuruh pasien untuk mengangkat tangan dan bisa melakukannya. 5. Memberi rangsang nyeri dengan menekan jari pada supraorbita. Bila pasien mengangkat tangan dan melewati dagu untuk menepis rangsang nyeri tersebut, berarti dapat dilakukan lokasi nyeri. 4. Adanya tolakan rangsang nyeri pada anggota gerak. 3. Berikan rangsang nyeri, misal menekan dengan objek seperti pena pada jari kuku. 2. Setelah memberikan rangsang nyeri. 3. Berikan rangsang nyeri, misal menekan dengan objek seperti pada pena pada jari kuku. 2. Setelah memberikan rangsang nyeri yang cukup kuat, terjadi ekstensi pada siku. 1. Tak ada gerakan dengan rangsang cukup kuat. Terminasi. Merapikan pasien. 2. Berpamitan dengan pasien. Terima kasih Mbak Adi sekian pemeriksaan hari ini. 3. Membereskan alat-alat yang sudah digunakan. Mencatat kegiatan yang sudah dilakukan. Pemeriksaan tonus, kekuatan, dan massa otot. Pengertian: otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan adanya pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dan organisme. Pemeriksaan tonus otot untuk mengukur kenormalan fungsi otot. Prosedur pemeriksaan tonus otot. Penilaian pasien: menyapa pasien dengan sopan dan ramah. 3. Memastikan bahwa pasien sudah memahami mengapa perlu menjalani pengukuran tonus, kekuatan, dan massa otot. 4. Memastikan bahwa pasien sudah memahami kemungkinan temuan seperti apa yang dihasilkan dan ditindaklanjuti atau pengobatan apa yang mungkin perlu dilakukan. Prosedur pemeriksaan tonus otot. Pengukuran tonus otot yang pertama yaitu perawat menggunakan kedua tangan untuk menggerakkan secara pasif lengan bawah
kondisiku secara berulang kali, secara perlahan, kemudian secara cepat. Persiapan: memeriksa apakah peralatan dan bahan sudah tersedia. 2. Menyiapkan posisi nyaman pasien dan meminta pasien melemaskan ekstremitas yang akan diperiksa. 3. Mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Pengukuran tonus otot. Yang pertama, perawat menggunakan kedua tangan untuk menggerakkan secara pasif lengan bawah sendi siku secara berulang kali, secara perlahan, kemudian secara cepat. Tahanan yang terasa oleh pemeriksa sewaktu menepuk dan meluruskan bagian anggota tubuh harus dinilai. Skala penilaian tonus otot: 0 negatif, 1 lemah, 2 normal, 3 meningkat, 4 hiperaktif. Pengukuran kekuatan otot. Mengukur kekuatan otot. Ada 2 cara untuk mengukur kekuatan otot. Jadi yang pertama, perawat meminta pasien untuk menggerakkan bagian ekstremitas dan perawat menahan gerakan tersebut. Skala kekuatan otot: 5 normal, ROM bebas, bisa menahan gravitasi, bisa mengangkat beban berat, bisa mengikuti perintah. 4. Bisa menahan gravitasi, bisa mengangkat beban ringan dan tahan ringan, bisa mengikuti perintah. 3. Bisa menahan gravitasi tanpa tahanan. 2. Tidak bisa menahan gravitasi, ada gerakan sendi dan otot. 1. Tidak bisa menahan gravitasi dan gerakan otot saja. 0. Tidak ada gerakan sama sekali. Pengukuran massa otot. Yang pertama, mengukur lingkar atas dan kanan dan kiri pasien lalu bandingkan keduanya. Dari pemeriksaan langkah di atas, pemeriksa harus memperhitungkan atrofi dan hipertrofi dalam penilaian, menghitung selisih lingkar kanan dan kiri. Apabila selisihnya kurang dari 1, maka normal. Begitu juga sebaliknya, apabila selisihnya lebih dari 1, maka dinyatakan hipertrofi. Prosedur pemeriksaan tonus otot, dokumentasi dan terminasi. 1. Mencatat hasil pengukuran di lembar pengkajian. 2. Menginformasikan kepada pasien mengenai hasil pengukuran. Salam kepada pasien. Terima kasih.